Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting ya, terkait titik terang penempatan pelamar prioritas 1 2 3 jika satu formasi dilamar dua pelamar prioritas 1 P3K Guru 2021. Jadi di sini kata kuncinya adalah jika satu formasi dilamar dua pelamar prioritas 1 P3K Guru. Ini adalah merupakan konsep pertanyaan yang rumit Bapak Ibu ya, yang coba kami jawab dari beberapa pertanyaan rekan-rekan subscriber di channel ini. Jadi bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, oke Bapak Ibu, pada video kali ini kita langsung saja to the point ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kami sudah buatkan bagannya Bapak Ibu ya. Di sini kami sudah buatkan bagannya. Di sini dikatakan jika satu formasi dilamar dua pelamar prioritas 1, 2 dan 3. Nah, jika hal itu terjadi Bapak Ibu ya di seleksi P3K 2022 dan kemungkinan akan terjadi, maka kita kembali berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita selalu berdasarkan aturan resmi atau payung hukum yang sudah diterbitkan oleh pihak Kemdikbudristek, yaitu Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu ya. SD Mawar ya, SD Mawar di seleksi P3K 2022 itu menyediakan satu formasi guru kelas SD ya. Jadi SD Mawar itu menyediakan satu formasi untuk pelamar guru kelas SD. Nah, di sini yang mendaftar di SD Mawar itu ada 3 pelamar prioritas. Yang pertama, pelamar prioritas 1, kemudian pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Sedangkan formasi yang disediakan itu cuman satu formasi saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita berdasarkan di payung hukum Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, tepatnya di pasal 37 ayat pertama. Nah, jadi otomatis kasus ini jika SD Mawar satu formasi guru kelas, kemudian guru pelamarnya itu ada 3. Yang pertama pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Secara otomatis ini sudah terjawab melalui pasal 37 ayat 1 jika kasusnya seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan di pasal 37, pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, jadi secara otomatis sudah terjawab kasus ini, bahwasanya nanti yang akan mengisi satu kuota formasi di SD Mawar adalah satu orang ini Bapak Ibu ya. Satu orang ini yaitu pelamar prioritas 1. Jadi berdasarkan pasal 37 ayat 1, pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi karena di sini ada 3 pelamar prioritas, satu orang pelamar prioritas 1, satu orang pelamar prioritas 2, dan satu orang pelamar prioritas 3. Jadi secara otomatis yang akan mengisi formasi di SD Mawar didahulukan dulu untuk pelamar prioritas 1. Nah, seperti itu ya. Jadi ketiganya ini tidak ada tes Bapak Ibu, tanpa tes semua. Tetapi karena berdasarkan aturan di pasal 37 dan hanya tersedia satu formasi, maka didahulukan dulu pelamar prioritas 1. Nah, seperti itu ya. Sedangkan bagaimana nasib dengan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3? Nantinya ini akan mengarah ke sekolah lain. Jadi berdasarkan pasal 37 ayat 2 lagi, ayat 3 ya, nantinya itu pelamar prioritas kedua ini bisa melamar ke sekolah lain yang masih tersedia
formasi sesuai dengan ijazah, linearitas ijazah dan sertifikat pendidik. Begitu juga untuk pelamar prioritas 3 Bapak Ibu, itu sama, bisa melamar ke sekolah lain karena di sekolah induknya ini sudah dipenuhi oleh satu guru induk pelamar prioritas 1. Nah, jadi secara otomatis ini sudah aman. SD Mawar ini sudah aman dan kasus ini sudah terjawab dengan mudah dan gampang melalui pasal 37 ayat 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini Bapak Ibu ya? Bagaimana jika kasusnya seperti ini? Jika satu formasi dilamar dua pelamar prioritas 1. Nah, contohnya seperti ini. Tentunya kita tetap berdasar pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi patokannya ini selalu Bapak Ibu ya. Supaya kita tidak menyebarkan berita hoaks, maka kita selalu berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi intinya di sini yang membedakan tadi di kasus pertama, ini ada dua pelamar dengan prioritas, dengan kategori prioritas 1. Nah, seperti itu ya, itu yang membedakan. Nah, ini di SD Melati tersedia satu formasi untuk guru kelas ya. Nah, sedangkan pelamarnya ini ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama, pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 1 dan pelamar prioritas 2. Nah, penyelesaian kasus ini ada di pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 dan pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Jadi menurut admin pribadi, untuk menyelesaikan kasus dengan pelamar kembar ya, prioritas 1 2 orang, sama-sama prioritas 1 sedangkan formasi hanya disediakan 1, maka kita akan mengarah ke pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 dan kita juga fokus di pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Baik, kita langsung to the point saja. Nah, di sini kita next saja. Nah, di sini jelas Bapak Ibu ya, jelas ya di pasal 32 untuk seleksi prioritas. Di sini dikatakan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi prioritas tahun lalu ya, tahun 2021. Nah, di sini katakan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, kita coba lanjut lagi. Di sini kita coba lanjut. Nah, di sini poin utamanya Bapak Ibu ya untuk menjawab pertanyaan itu. Di sini jawabannya kita langsung pensai dulu. Nah, di ayat 1 bagian A di sini dikatakan apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Nah, jadi sebenarnya apabila terdapat dua pelamar dengan prioritas kembar, misalkan sama-sama P1 Bapak Ibu ya, dan formasi ternyata hanya 1 ya, jadi sama-sama P1 ya, jadi ceritanya ini sama-sama P1. Tetapi formasi yang disediakan itu cuma 1. Nah, di sini di pasal 32 kita bisa lihat bahwasanya ada kalimat mengatakan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, besar kemungkinan Bapak Ibu ya, apabila kasusnya seperti ini, nantinya yang akan mengisi kuota kita lihat apakah kita lihat dari salah satunya yang mana yang mendapatkan nilai kompetensi nilai akhir paling tinggi pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Yang mana di situ antara P1 ini pelamar prioritas 1 yang paling tinggi nilai kompetensinya akan diakumulasikan di situ Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang admin katakan ini salah, karena jelas di sini dikatakan bahwa pemilih prioritas 1 ya memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus ya. Jadi berdasarkan nilai kompetensi tahun lalu itu dinyatakan lulus Bapak Ibu ya, dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Jadi misalkan nanti sama-sama P1 sedangkan formasi yang disediakan cuman 1, nantinya itu akan berdasarkan nilai yang paling tinggi dari nilai kompetensi
P3K Guru tahun 2021. Seperti itu intinya ya Bapak Ibu ya, berdasarkan pasal 32 ini. Nah, seperti itu ya, berdasarkan pasal 32 ayat 3, seperti itu ya, ayat 3. Nah, kemudian istilahnya begini. Di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan ya, di pasal 33 ya, di sini. Ini ada kesalahan sedikit ya. Oke. Di sini kita coba hapus semua. Nah, kemudian kita masukkan pointernya. Nah, di sini apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, bisa jadi di antara kedua pelamar ini ada sedikit perbedaan Bapak Ibu ya. Misalkan seperti ini. Ada sedikit perbedaan. Nah, misalkan tadi ini sama-sama pelamar prioritas 1, tetapi di seleksi tahun 2021 kemarin sempat memilih jabatan yang berbeda. Sedangkan yang ini, yang pelamar prioritas 1 juga, itu sama memilih jabatan yang sama di tahap 1-2. Jadi secara otomatis dari segi nilai jelas unggul yang pelamar prioritas 1 di sini. Jadi kemungkinan besar jika kita berdasarkan di pasal 32, maka yang akan menempati satu slot formasi ini adalah pelamar prioritas 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sama-sama induk. Pelamar prioritas 1 berdasarkan nilai akhir yang paling tinggi di seleksi kompetensi 1 dan 2 di tahun 2021. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin istilahnya sudah mengerti ya apa yang kami maksud berdasarkan pasal 32 ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini sangat jelas ya, menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Nah, jelas ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, jika ditemukan kasus seperti ini di lapangan nanti, apakah admin berani menjamin dengan pemaparan admin yang barusan seperti ini bahwa menggunakan nilai akhir paling tinggi? Kalau kita berdasarkan di pasal 32, admin berani menjamin. Tetapi ketika Kemendikbud mengeluarkan aturan baru, maka admin tidak berani menjamin, karena yang memberikan keputusan akhir tentunya Kemendikbud. Jadi tentunya di akhir video nanti akan ada beberapa kemungkinan prediksi yang akan terjadi Bapak Ibu ya. Jadi ini jawaban yang admin berikan, ini bukan jawaban pasti 100%. Karena jawaban yang pasti itu tentunya kita berdasarkan dari lembaga instansi yang melaksanakan P3K Guru, yaitu Kemenpan RB dan tentunya Kemdikbudristek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, admin di sini hanya menganalisis berdasarkan pasal 32 ya, dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan subscriber yang bertanya di kolom komentar. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini pasal juga yang mengatur, yang menguatkan terkait hal tersebut itu berada di pasal 33. Nah, misalkan nantinya apa yang admin katakan di pasal 32 itu tidak terbukti, maka bisa jadi aturan yang dipakai itu alternatif aturan jika menemukan kasus pelamar prioritas kembar melamar satu formasi, misalnya dua orang P1, maka kita bisa menggunakan alternatif pasal, yaitu pasal 33. Tepatnya di ayat keempat. Di ayat keempat di sini dikatakan, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat kedua itu ditentukan oleh PPK. Nah, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Nah, jadi nantinya karena kedua P1 ini sebenarnya sudah lolos Bapak Ibu ya, sudah lulus, sisa diberikan saja formasi, bisa jadi salah satu di antara keduanya ini akan dipindahkan ke sekolah lain untuk mengisi satu slot formasi P3K yang nantinya akan ikut pemberkasan. Jadi keduanya ini sudah lolos Bapak Ibu ya. Namun kita kembalikan lagi di ayat keempat pasal 33 bahwasanya untuk penempatan tugas itu keputusan mutlak dari PPK Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu keputusan mutlak dari PPK. Jadi bisa jadi kalau misalkan di sini ada dua PPK yang dua guru honorer yang sama-sama P1, salah satunya nanti ini akan ditempatkan di sekolah yang masih tersedia kebutuhan formasi sesuai dengan ijazah. Dan tentunya itu kita kembalikan lagi di pasal 32. Pasti ada perhitungan nilai Bapak Ibu ya apabila ada kasus seperti ini, kecuali kalau tidak ada kasus seperti ini. Oke, lancar-lancar saja. Nah, bagaimana Bapak Ibu ya? Sekira jelas sekali ya, kita berdasarkan di pasal 32 dan tentunya pasal 31.
Baik, kita to the point saja ke informasi berikutnya. Nah, di sini kita lanjut di yang terakhir. Di sini admin katakan tadi bahwa apa yang admin katakan itu belum 100% benar ya, karena kita berdasarkan aturan resmi dari Kemendikbud. Namun kita menelah habis pasal 32 dan pasal 33. Nah, di sini ada beberapa opsi penyelesaian kasus apabila apa yang admin tampilkan tadi itu meleset ya, ada meleset sedikit. Nah, opsi penyelesaian kasus berdasarkan kasus yang tadi, yang pertama itu Pemda mengajukan formasi sebanyak-banyaknya agar tiap sekolah yang ada guru honorernya mendapatkan formasi. Nah, jika Pemda melakukan ini dan berhasil memenuhi kuota formasi 2022 sebesar 758.000, maka secara otomatis kasus yang tadi kita bahas itu tidak akan terjadi karena setiap guru honorer itu bisa melamar di sekolah masing-masing, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini opsi penyelesaian kasus yang pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah penempatan P3K prioritas 1 tentunya ditentukan oleh PPK. Kita sudah bahas tadi. Jadi nantinya PPK lah yang akan mencarikan tempat bertugas untuk pelamar prioritas 1. Disesuaikan dengan dalam satu wilayah kabupaten kota. Dan tentunya ini bisa menyelesaikan kasus yang tadi juga, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan salah satu di antara keempat ini betul-betul direalisasikan atau direalisasikan semua. Amin. Kemudian di sini yang paling sadis ya, alternatifnya dinyatakan lulus kemudian menunggu jika ada PNS yang pensiun. Ini cuman opsi alternatif saja dari admin ya. Ya, tidak usah terlalu diperhitungkan. Kemudian yang paling penting di sini adalah poin 4. Peserta prioritas 1 dipastikan lolos jika satu formasi 2 pelamar ada nilai hasil kompetensi 2021 yang jadi patokan. Nah, jadi seperti itu ya. Dan salah satu peserta nantinya akan dicarikan formasi di sekolah lain, tapi intinya sudah lolos. Jadi, misalkan tadi 2P1. Nah, alternatif yang paling bagus adalah melihat nilai tertinggi dari keduanya. Nah, jadi nanti nilai yang tertinggi itulah yang akan mengisi formasi di SD Melati. Sedangkan satunya ini karena juga sudah dianggap lolos, nanti dicarikan formasi untuk dipenuhi oleh pihak PPK karena ini sudah ada di Permenpan RB. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya informasi yang kami sampaikan. Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.